Bapak, Ibu, dan Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita bersama-sama merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76. Oleh karena itu, ibadah PA kita saat ini akan kita isi dengan ibadah syukur peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita masuk di dalam ibadah saat ini dengan kita bersaat teduh. Ibadah syukur peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 ini kami lakukan dengan menyebut nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, serta yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra ada bersama-sama saudara-saudara sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 292, bait 1 dan bait yang ketiga. Bapak, Ibu, dan Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyatukan hati kita masuk di dalam doa. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setia, penyertaan yang senantiasa Tuhan limpahkan di dalam hidup kami. Khususnya saat ini kami bisa bersama-sama merayakan, memperingati Hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 melalui ibadah syukur saat ini. Kami percaya Tuhan menyertai ibadah yang kami lakukan mulai awal sampai akhir nanti. Sehingga kami bisa benar-benar mensyukuri berkat penyertaan Tuhan melalui bangsa dan negara kami Indonesia yang sampai saat ini kami rasakan di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa, di dalam ibadah syukur ini kami juga akan bersama-sama membaca merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan menyertai, kami mohon Tuhan membuka hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud dan kebenaran firman Tuhan ini, serta mampu kami lakukan di dalam hidup kami sehari-hari. Ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Semua kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 336. Kita pujikan bait 1 sampai bait yang keempat.
Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita saat ini yang akan bersama-sama kita baca dan kita renungkan, diambil dari kitab Mazmur, Mazmur pasal 36, kita baca ayat 6 sampai 13. Mazmur pasal 36, ayat 6 sampai 13 yang demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setiamu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hatinya. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku, dan tangan orang fasik mengusir aku. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak bangun lagi. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih mampu melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, tema Hari Ulang Tahun Republik Indonesia pada tahun ini adalah Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Tema ini merupakan doa dan juga harapan agar bangsa kita, bangsa Indonesia ini, dapat menjadi bangsa yang tangguh di dalam menghadapi tantangan dan juga terus bertumbuh. Karena kita tahu bersama bagaimana situasi bangsa dan negara kita saat ini, bahkan juga situasi dunia yang terjadi pada saat ini. Kita tahu tantangan besar diawali dengan adanya pandemi, juga tantangan secara ekonomi, dan juga tantangan-tantangan yang lain yang akhirnya harus dihadapi oleh semua bangsa di dunia ini, termasuk yang harus dihadapi oleh bangsa dan negara kita, Indonesia. Oleh karena itu, di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 ini, harapannya bangsa kita ini di tengah segala tantangan yang ada dapat terus bertumbuh. Dan tentunya bisa bertumbuh ini karena memiliki ketangguhan, karena bangsa kita menjadi bangsa yang tangguh di dalam menghadapi tantangan. Sehingga kita tidak kalah dengan tantangan, tetapi kita bisa mengatasi setiap tantangan itu dan terus bertumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat, meskipun harus menjalani segala tantangan dan pergumulan. Dan harapannya, tema itu yang juga kita hayati di dalam hidup kita sebagai bagian dari bangsa dan negara Indonesia. Karena kalau kita ingin bangsa kita ini menjadi bangsa yang tangguh, bangsa yang terus bertumbuh, maka kita semua sebagai warga negara ini juga harus menjadi warga negara yang tangguh dan juga warga negara yang terus bertumbuh menjadi lebih baik. Karena kalau ditanya siapa bangsa Indonesia, ya kita semua. Saya, Bapak, Ibu, saudara sekalian, dan seluruh warga negara Indonesia, kitalah bangsa Indonesia itu. Dan marilah tema HUT RI ke-76 ini kita hayati bersama-sama dengan cara kita meneladani apa yang menjadi nyanyian Daud yang kita baca bersama di dalam Mazmur pasal 36 ayat 6 sampai ayat yang ke-13 ini tadi. Di dalam bacaan yang kita baca bersama saat ini di dalam kitab Mazmur ini, kita bersama bisa melihat melalui nyanyian yang dinyanyikan oleh Daud. Kita melihat bagaimana keyakinan Daud akan kasih setia Tuhan. Bagaimana Daud juga di tengah situasi yang tidak baik, dia menggambarkan situasinya adalah dia melawan orang-orang fasik yang siap dengan segala hal-hal buruk yang direncanakan untuk menjatuhkan Daud. Kejahatan-kejahatan yang dirancangkan oleh orang-orang fasik ini untuk menjatuhkan Daud pada waktu itu. Situasi yang mungkin hampir sama dengan situasi yang dirasakan bangsa dan negara kita saat ini.
Tetapi di ayat 8 tadi Daud menyebutkan, betapa berharganya kasih setiamu ya Allah, anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Kata-kata Daud ini di dalam ayat 8 ini menunjukkan bahwa Daud bisa menjadi pribadi yang tangguh di dalam menghadapi tantangan, bukan karena kekuatan dirinya semata, tetapi karena dia sadar betapa berharganya kasih setia Allah, dan juga anak-anak manusia termasuk Daud dan juga termasuk kita saat ini, yang senantiasa berlindung di bawah naungan sayap Tuhan. Di bawah naungan sayap Tuhan ini tentu di bawah perlindungan dari Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Dan tidak berhenti sampai di situ. Daud juga mengatakan di ayat yang ke-11 tadi, lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang-orang yang mengenal Engkau, dan keadilanmu bagi orang yang tulus hatinya. Disinilah Daud juga mengungkapkan bahwa bagaimana kasih setia Tuhan ini harapannya terus berlanjut bagi orang-orang yang mengenal Tuhan, dan juga keadilan Tuhan ada bagi orang-orang yang memiliki ketulusan hati. Jadi di sini kuncinya untuk menjadi pribadi yang tangguh seperti yang dipahami oleh Daud adalah pribadi yang mengenal Tuhan dan juga menjadi pribadi yang memiliki ketulusan hati. Dan itu yang diperlukan saat ini untuk menjadi pribadi yang tangguh juga. Bahwa orang-orang tangguh ini adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan dan orang-orang yang memiliki ketulusan hati. Sehingga di dalam melakukan setiap kehidupannya dilakukan dengan baik sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Dan tentunya dengan keyakinan ini, dengan kasih setia Tuhan yang senantiasa ada ini, seperti yang digambarkan oleh Daud, Daud ini menjadi pribadi yang tangguh. Dan tentunya dengan ketangguhan dia terus bertumbuh meskipun dihimpit dengan berbagai macam tantangan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini situasi kita masih terbelenggu dengan situasi pandemi. HUT RI ke-76 ini adalah HUT yang kedua yang kita rasakan, kita rayakan di tengah-tengah situasi pandemi. Tetapi harapannya kita tidak semakin melemah. Memang pandemi ini panjang sekali, berseri-seri. Tetapi jangan kemudian pandemi ini melemahkan kita. Marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, supaya kita terus bertumbuh. Seperti yang juga menjadi tema HUT RI tahun ini. Jadilah pribadi yang tangguh menghadapi tantangan. Seperti yang dituliskan tadi, menjadi pribadi yang tangguh adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan memiliki ketulusan hati, dan itulah yang membuat kita tangguh di dalam menghadapi setiap tantangan. Dan dengan begitu kita akan bertumbuh. Kehidupan kita sehari-hari akan terus bertumbuh. Dan inilah juga yang kita hayati bersama di bulan Agustus ini, di mana bulan Agustus ini juga di dalam kalender gerejawi di Gereja Kristen Jawi Wetan dikenal sebagai bulan pembangunan. Dan harapannya gereja Tuhan ini juga menjadi gereja yang tangguh, gereja yang terus bertumbuh, di mana seluruh warga jemaatnya itu memiliki ketangguhan dalam arti memiliki kedekatan yang intim dengan Tuhan dan memiliki ketulusan hati. Karena saat ini di dalam situasi pandemi ini, ketulusan hati kita ini menjadi hal yang sangat penting. Kita tulus menolong sesama. Kita tulus memperhatikan sesama. Kita tulus di dalam melakukan setiap tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Dan tentunya ketulusan itu kita lakukan karena kita dekat dengan Tuhan. Nah, dengan begitu kehidupan kita semua bisa bertumbuh menjadi lebih baik. Oleh karena itu, di dalam HUT RI ke-76 ini, mari kita hayati itu semua. Tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh ini, mari kita hayati bersama di dalam kehidupan kita sebagai bagian dari bangsa dan negara Indonesia, yaitu kita menjadi warga negara, dan juga sebagai bagian
dari gereja Tuhan di GKJW ini, di mana kita juga sebagai warga jemaat. Sehingga gereja Tuhan juga menjadi gereja yang tangguh dan bertumbuh, juga bangsa dan negara kita ini juga menjadi bangsa yang tangguh dan bangsa yang tumbuh. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua, juga bangsa dan negara kita. Merdeka, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita sambut dengan kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 337, kita pujikan bait 1 dan bait yang ketiga. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, negeri padang, bukit dan lemah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersama kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita juga berdoa untuk situasi pandemi saat ini. Dan nanti di akhir doa, kita akhiri dengan doa Bapa kami yang kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada setiap kami. Meskipun di tengah segala keterbatasan ini, kami tetap bisa memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76 ini. Baik karena kami dalam situasi pandemi, kami memang harus melakukan secara online, tetapi kami percaya Tuhan juga bersama-sama dengan kami. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami, mulai Bapak Presiden sampai dengan pemimpin yang ada di desa, dusun, di sekitar kami. Tuhan berkati dengan roh hikmat dan kebijaksanaan di dalam situasi yang sulit ini, supaya setiap kebijakan keputusan yang diambil, semuanya diambil dengan pertimbangan yang baik dan tentunya dengan tuntunan kasih setia Tuhan, sehingga membawa kebaikan bagi seluruh warga negara di Indonesia ini. Kami juga memohon Tuhan memberkati kami sebagai warga negara, supaya kami juga bisa menjadi warga negara yang tangguh, warga negara yang juga terus bertumbuh, menjadi lebih baik, supaya bangsa dan negara kami ini juga bisa menjadi bangsa yang tangguh, bangsa yang terus bertumbuh, terlebih di dalam menghadapi situasi pandemi saat ini. Kami berdoa untuk para tenaga medis yang harus berjuang untuk menyelesaikan situasi pandemi ini, di mana mereka menjadi garda terdepan, dan juga mereka yang harus terpapar, juga untuk para aparat TNI Polri. Kami percaya Tuhan memberkati mereka semua di dalam tugas yang harus diemban. Kami percaya Tuhan memampukan dan memberkati. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, khususnya yang ada di Jemaat Mojosari ini. Di dalam bulan pembangunan ini, kami yakin dan percaya Tuhan memberkati kami, meskipun kegiatan, pelayanan,
yang kami lakukan saat ini sangat terbatas karena masih dalam situasi pandemi. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan memberkati kami semua, supaya umat kepunyaan Tuhan ini, seluruh warga jemaat, senantiasa diberkati oleh Tuhan dengan kekuatan secara iman, dan tentunya juga kekuatan secara fisik, dalam arti kami bisa tetap sehat, menjalani kehidupan kami juga dengan baik. Dan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah ataupun yang dirawat di rumah sakit, kami juga percaya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan semangat, supaya di dalam proses pemulihan yang dijalani, bisa dijalani dengan baik, hingga saudara-saudara kami bisa kembali pulih, bisa kembali beraktivitas dengan baik tanpa ada gangguan suatu apapun. Kami serahkan hidup kami semua ya Bapa, hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam kami menjalani hidup berkeluarga, di dalam kami menjalani aktivitas pekerjaan kami mohon Tuhan senantiasa memberkati. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah di dalam kehidupan kami semua. Bapa, kami serahkan juga persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kami mohon Tuhan memberkati setiap persembahan ini. Biarlah persembahan ini menjadi sarana kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian Bapa, seru doa permohonan serta ungkapan syukur kami, semua kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah dengan bijaksana mengajarkan kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 440, kita pujikan bait yang pertama saja. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, serta persekutuannya dengan Roh Kudus, senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudaraku sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.